Persib Bandung akan kembali bermain di hadapan publik sendiri dan lawannya Bayangkara FC, tim yang senang bikin repot Maung Bandung. Ini bukan cuma soal 3 poin, ini soal mental Persib bangkit, dan ini soal harga diri, dan ini Persib masih layak bicara gelar atau tidak. Kondisi Persib jelang laga, siapa saja pemain yang absen, statistik penting, analis jalannya pertandingan, dan tentu saja prediksi skor. Persib datang ke laga ini dengan satu misi utama, wajib menang di kandang pastinya. Dalam beberapa laga terakhir, performa Persib sebenarnya nggak jelek-jelek banget, tapi masalah klasik masih muncul. Penyelesaian akhir, konsentrasi di menit akhir, dan transisi bertahan. Main di GBLA jelas jadi keuntungan besar. Atmosfer bobotoh, tekanan ke lawan, dan Persib biasanya lebih agresif saat main di kandang. Itu udah pasti. Absen dan kondisi skuad, pemain Persib yang berpotensi absen sudah dipastikan. Frans Putros, karena ya kita tahu dia mengalami akumulasi kartu kuning. Dan di sisi lawan kita di sini ada Rian Kurnia, pemain Persib yang dipinjamkan ke Bayangkara FC. Kondisi kebugarannya kemungkinan hanya opsi dari bangku cadangan. Ya ini masih kemungkinan ya guys. Dan Persib Bandung sendiri alhamdulillahnya sudah mendatangkan atau sudah kehadiran pemain timnas U23-nya yang kemarin bermain di SEA Games seperti Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Tentunya ini menjadi modal penting untuk Persib Bandung. Dan itu artinya Persib cukup aman secara kedalaman skuad pasti kan. Walaupun rotasi tetap harus cerdas dari coach Bojan Hodak sendiri. Dari tim Bayangkara sendiri pun tidak ada laporan absensi besar pasti. Hampir skuadnya itu full. Kekuatan utama tetap disiplin, bertahan, dan serangan baliknya itu juga cepat tuh si Bayangkara guys. Ya kalau dilihat dari statistiknya Persib Bandung mungkin penguasaan bola itu 55-58% lah. Dan prediksi gua kemungkinan main di kandang ini bisa 70%, insya Allah. Dan dari Bayangkara sendiri ya kemungkinan sekitar ya 48% lah ya kemungkinan ini ya. Dan laga tandang ini cukup rapuh saat ditekan sejak awal ya. Intinya Persib ini harus bermain pressing sejak awal, jangan kayak kemarin pas lagi lawan Malut. Ketika Persib di pressing dari awal, nah di situ letaknya ya, mungkin karena efek dari jadwal yang padat juga gitu guys. Secara head to head sebenarnya Persib dan Bayangkara ini sering terjadinya draw dan sering ketat juga ya dalam laga tersebut gitu guys. Banyak laga berakhir selisihnya cuma 1 gol, ya contoh 2-1 atau 1-0, 3-2 ya dan seterusnya. Bayangkara kerap mencuri gol lewat transisi cepatnya. Nah, ini yang menjadi permasalahannya Persib. Mampukah nih ya back dari Persib Bandung ini loh. Ya mudah-mudahan udah stabil lah ya guys ya. Kalau prediksi gue sendiri sebenarnya guys, Persib ini kemungkinan akan tancap gas di awal ya. Bermain dengan pressing yang cepat ya kemungkinan ini kan berdasarkan prediksi dari gua sendiri. Dan tekanan tinggi fullbacknya juga nih yang kanan atau yang kiri naik cepat, crossing langsung ke striker kita. Nah kira-kira siapa yang menggantikan perannya Frans Putros? Kita lihat dari segi bertahannya. Kalau menurut gua dari segi bertahan Dewangga udah oke ya. Dan kalau dari segi untuk naik crossing, kemungkinan Kakang atau Rezaldi yang akan jadi starter. Nah, kita lihat besok siapa yang akan menggantikan peran dari Frans Putros. Dan untuk masa transisi yang atau bermain dengan pressing tinggi, sejujurnya ini juga ada risikonya guys, pasti. Ketika pemain Bayangkara melakukan serangan balik cepat atau counter attack yang sangat cepat. Nah, disinilah letak dari pemain-pemain belakang Persib Bandung. Mampukah memotong serangan atau dari pemain tengah mampukah memotong serangan dari pemain-pemain Bayangkara yang melakukan counter attack yang sangat cepat. Nah, disinilah permasalahannya. Ketika di lini belakang belum stabil, ya ini kacau guys. Kita belajar dari beberapa pertandingan terakhir seperti Malut.
Kalau menurut prediksi gua, dengan berjalannya 16 menit sampai 30 menit, tempo mulai stabil guys. Persib lebih sabar membangun serangan lewat lini tengah. Nah, disinilah peran Mark Locke dan Tom Haye bakal krusial di fase ini. Atur tempo, switch play, dan buka ruang half space. Half space maksudnya. Belibet guys. Dan dari menit 31 sampai di babak kedua atau menit 45, biasanya di fase ini Persib mulai ketinggalan momentum kalau belum cetak gol. Nah, ini Bayangkara akan turun lebih dalam, cari set piece dan mengincar kesalahan kecil. Nah, ini yang bahaya guys. Mampukah Persib Bandung bisa mengatasi ini semua? Dan kemungkinan menurut prediksi gua, skor di babak pertama bisa terjadi 1-0 atau 0-0. Ketika di babak kedua guys, masuklah dari menit 75 sampai menit akhir di babak kedua. Kemungkinan besar kalau Persib nggak bisa menahan penguasaan bola, manajemen temponya, diatur temponya sampai jangan gegabah, karena kesalahan sekecil apapun sangat fatal di pertandingan nanti guys. Karena kita sudah belajar dari yang sudah di pertandingan sebelumnya, Persib Bandung ketika melakukan kesalahan itulah akan dihukum dengan terjadinya gol. Jadi guys, prediksi skor untuk pertandingan kali ini kemungkinan besar Persib menang tipis, menurut gua 2-1. Dan ketika Persib sudah unggul, agar ditahan tempo bermainnya, jangan sampai gegabah ketika melakukan kesalahan sekecil apapun. Ini akan berbahaya untuk Persib Bandung pastinya guys. Oke guys, jadi laga ini guys ya, laga ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal karakter Persib Bandung. Kalau Persib ingin terus bicara di papan atas lah ya guys, pertandingan seperti ini wajib dimenangkan, karena kita tahu sendiri kan, poin itu nggak beda jauh dari peringkat 2 ya. Kita tahu semua, karena peringkat 2 ini adalah tim rivalnya Persib Bandung, Persija Jakarta guys. So, jadi gimana guys menurut kalian tentang video gua kali ini dan analisis sedikit dari gua? Jika kalian suka sama video gua, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke guys, gua Bangkar pamit undur diri. Salam yus.